Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk sahabat RSUD Muhammad Nasir semua. Semoga hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Humas RSUD Muhammad Nasir, alhamdulillah untuk hari ini Jumat tanggal 15 Desember 2023 sudah dibuka layanan kateterisasi jantung intervensi di RSUD Muhammad Nasir sebagai rumah sakit rujukan dari Sumatera Barat bagian selatan. Sebelumnya kita sapa dulu dua dokter ganteng kita yang sudah ada di samping kita. Yang pertama ini Dr. Muhammad Sukri, spesialis jantung, pembuluh darah, konsultan. Beliau adalah dokter dari RSUP M. Jamil Padang sebagai rumah sakit pengampu untuk layanan cath lab di Rumah Sakit Muhammad Nasir. Yang kedua kita sapa juga dokter ganteng kita, Dr. Dedi Kurniawan, spesialis jantung pembuluh darah. Beliau adalah dokter jantung yang ada di Rumah Sakit M. Nasir. Mungkin untuk layanan cath lab sendiri, tadi pagi kita sudah buka juga dengan Ibu Direktur, dan alhamdulillah hari ini sudah dua pasien yang sudah ditindak oleh Dr. Sukri dan Dr. Dedi. Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Rumah Sakit Muhammad Nasir adalah rumah sakit milik Provinsi Sumatera Barat yang letaknya di Kota Solok ini, Dok. Kira-kira bagaimana prospek pelayanan kardiovaskuler yang dilayani di RSUD Muhammad Nasir menurut Dr. Sukri? Ya, baik. Terkait dengan prospek yang masa depan bahwa adanya pelayanan cath lab di Rumah Sakit Muhammad Nasir Solok ini, itu terkait dengan letak geografis, ya, yang mana kita ketahui bahwa kabupaten kota, ya, yang ada di daerah Solok, ya, itu ada 6 kabupaten, ya, 6 kabupaten kota, ya, dengan kota Solok, ya, sebagai pusat kotanya. Dan itu kalau kita lihat dari geografis, ya, dari kabupaten kota itu ke Padang itu melewatin Solo. Yeah. Ya, arti kata itu akan sangat mengurangi waktu tempuh sampai ke pusat pelayanan yang ada di Padang. Yeah. Dan penting diketahui bahwa penyakit jantung, ya, merupakan penyakit jantung yang katakanlah pembunuh nomor satu. Iya. Penyakit jantung koroner itu kalau lihat proporsinya di Indonesia di angka 10-15%. Sedangkan yang akut itu sendiri ada sekitar 0,5 sampai 1%, ya, yang mengalami serangan jantung. Nah, untuk mencapai Padang ya, lebih kurang 2 jaman, ya. Iya, dan itu sangat berbahaya, ya. Iya. Dengan kita lihat lintasan di sejauh laut itu, risiko untuk mengalami kematian di jalan mungkin lebih tinggi. Untuk itu keberadaan pelayanan market di Solo sangat strategis, ya. Kemudian jumlah penduduk, ya. Mungkin saya nak tahu persis berapa jumlah penduduk di sini. Ya. Mungkin ada 2 jutaan kali, ya, Solo, ya. Solo Selatan itu. Ya. Dan jumlah penyakitnya sendiri. Ya. Kalau saya tanya sama Dr. Dedi, ada berapa pelayanan tersebut tahun? Jumlah kita di Poliklinik itu sekitar 800-an. 800, cukup banyak, ya. Ya. Kemudian berapa pasien yang masuk IGD setahun? Kira-kira yang mengalami serangan jantung. Dan langsung hari itu rata-rata ada 2. Dan itu selama ini apa yang dilakukan kepada mereka? Tentu kalau pasien akut dengan ini kita lakukan probolitik. Nah, inilah yang kita jawab dengan adanya tindakan kamar kateter, ya, tindakan intervensi, bahwa hasil yang didapat dimanapun, ya, di belahan dunia ini, bahwa tindakan intervensi dengan kateter, melalui kateter itu dipastikan patensi itu terbukanya pembuluh darah itu hampir 100%. Kenapa? Kita bisa melakukan, kalau ada bekuan darah langsung kita bisa keluarkan, kalau ada sisa penyempitan bisa kita besarkan dan kita mungkin lanjutkan dengan pasang stent. Sementara kalau dengan pemakaian obat itu paling tidak tercapai hanya bekuan darahnya aja. Sementara sisa sumbatannya yang kita buktikan tadi ada 80-90% tersisa. Itu tidak bisa menjamin dia untuk masa mendatang, ya, kualitas hidupnya tentunya, dan bisa terserangan jantung yang
keduanya barangkali ya. Dan itu yang kita lihat bahwa keberadaan Kamar Rakyat di Solo menjadi satu yang keniscayaan bahwa untuk masyarakat Solo ya, Solo Selatan ya, itu mendapatkan katakanlah pelayanan yang sangat baik, yang sudah mumpuni ya. Dan mungkin dengan adanya Kamar Rakyat yang dimiliki saat ini ya, ini yang paling tinggi speknya. Tinggi speknya itu di mana pelayanan ini dalam satu waktu bisa dilakukan bedah. Jadi mana tahu kan intervensi dengan kateter ini tidak bisa selesai, maka pasien itu akan diambil oleh tim bedah supaya lebih ya, bisa menyelesaikan masalah dalam waktu yang tidak terlalu lama, dalam waktu yang sama bahkan, dan itu akan memberikan hasil yang sangat-sangat baik. Kemudian juga akan bisa dimanfaatkan oleh dokter dari disiplin ilmu lain, bagian saraf, ya, bagian bedah vaskuler, ya. Banyak irisannya yang bisa menggunakan alat ini, dan dengan demikian sangat tepatlah alat ini memang harus berada di sini. Kira-kira ya itu. Iya. Untuk alat sendiri, Dr. Sukri, alhamdulillah di tahun 2022 kemarin kita dapat bantuan dari Banper, bantuan pemerintah. Untuk operasionalnya alhamdulillah sudah dioperasionalkan hari ini. Kira-kira menurut dokter, untuk spesifikasi sendiri alat ini bagaimana biar masyarakat itu bisa yakin, mereka bisa yakin memilih M. Nasir tempat mereka melakukan tindakan untuk jantung itu sendiri. Ya, saya kira pilihannya ya, pilihan terkait dengan tentu letak. Kalau letaknya, ya nama masyarakat di sini tentu akan memilih yang dekat. Ya, jangankan sama, ya, sama spesifikasi alat yang di Padang dengan yang berlebih, artinya spesifikasi yang lebih baik. Sama saja pasti dia milih sini. Apalagi spesifikasi yang dimiliki M. Nasir saat ini di Indonesia ini 4 tempat yang saya tahu, yang di harapan kita belum, harapan kita sendiri belum, Cipto udah, kemudian di Bandung ya, Palembang ya, kemudian Kejuruan Malang, Malang, sama kita. Bayangkan tuh 4. Berarti hampir samakan dengan Cipto ya dok ya, kalau di sini ya dok ya. Sebagai rumah sakit rujukan nasional, iya. Kita ini di daerah, iya. Ya, artinya ya sangat beruntung lah. Artinya dengan adanya alat ini dengan spesifikasi yang lebih baik yang dari apa yang ada di Jamil sebenarnya. Jamil ini lebih baik. Banyak dokter lain yang bisa memakai alat ini ya dalam penyakit, pelayanan penyakit yang lain, stroke misalnya ya, kelainan pembuluh darah kaki misalnya, apalagi yang lain yang bisa memakai ini. Bahkan digestif juga. Digestif juga sudah sangat berkembang ya. Misalnya pasien dengan keganasan di hati, dia mencapai pembuluh darah hati supaya keganasannya itu bisa hancur, disumbatnya pembuluh darahnya. Nah, itu bisa dilakukan. Bahkan sekarang untuk melakukan intervensi orang obes, orang gemuk sekali, itu dilakukan pengurangan massa di lambungnya dengan mengisi lambung itu dengan balon. Dan itu dilakukan dengan intervensi melalui alat kateter. Oh, berarti jadi, diisi balonnya itu ke lambungnya dok dengan ya? air, kan berarti sepersekian, misalnya 25% dikurangin volumenya, sehingga dia makan, alun panjangnya makan alun penuh baru ya. Berarti banyak. Ya. Berarti selain tindakan jantung juga banyak manfaat ini ya dok ya? Sangat banyak ya. Jadi di masa mendatang tentu alat-alat atau teknologi ini akan mendukung semua jenis pelayanan kesehatan tentunya. Terakhir mungkin dok, kira-kira himbauannya apa nih untuk masyarakat? Ya, bagi saya dalam penanganan penyakit apapun ada 4 pilar ya dalam penanganan kesehatan masyarakat. Yang pertama, sebelum orang sakit bisa dilakukan yang kita sebut dengan prevensi medicine ya, kedokteran preventif itu mencegah jangan sakit. Kalau kita kait dengan kardiovaskuler, ada beberapa faktor risiko yang harus diingat ya. Merokok ya, kemudian kegemukan, ya, diabetes, hipertensi ya kan? Terus penyakit kelebihan kolesterol ya.
Itu bagian dari prevensi yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua adalah promosi kesehatan. Iya. Nah, promosi kesehatan tidak kalah pentingnya. Di sini tentu kita meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama, ya. Yang mana tentu terkait dengan pendidikan juga tentunya. Nah, sekali lagi tanpa ada prevensi dan promosi kesehatan, tentu kita gagal sebagai tenaga kesehatan, ya, mencegah penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Nah, terus yang selanjutnya adalah kuratif. Ya, tentu kalau memang sudah terjadi penyakit itu pengobatan, ya. Yang mana Rumah Sakit M. Nasir dalam perkembangan waktu dia sudah mampu, ya, memberikan pelayanan ini dengan baik, yang menghadirkan dokter-dokter subspesialis, ya, seperti Dr. Dedi, ya, dan bisa melayani dengan peralatan yang bisa bilang canggih, ya. Bisa definitif, arti definitif itu penanganan yang tepat dan yang sesuai, ya. Artinya kalau dia tersumbat, ya langsung bisa diperbaiki, ya. Kemudian yang keempat itu rehabilitatif, ya. Semua orang yang sudah mendapatkan penyakit, yang penting hidupnya bisa kembali kepada semula. Ya, tentu semula tidak penyakitnya sembuh total, tapi bisa hidup dengan kualitas hidup yang baik tentunya, ya kan? Nah, itulah prinsip sebagai tenaga kesehatan, ya. Dia mampu melakukan prevensi, ya, promosi kesehatan untuk masyarakat, kemudian mengobati dan rehabilitasi. Dan saya cuma pesan, ya, bahwa ada rumusan yang mudah, ya, bagi masyarakat yang kita pakai itu adalah sehat. Sehat. Sehat itu artinya apa? S-nya seimbang gizi. Ya, seimbang gizi dalam arti jangan dimakan semuanya, ya. Kalau kita kaji dalam agama Islam itu dikatakan makanlah makanan yang halalan dan thayyiban. Dan cukup halal aja tapi baik, ya. Baik, ya. Ya, kalau tidak halal itu jelas salah, kan? Nah, itu yang penting. Terus yang kedua apa? Sehat seimbang gizi. Yang kedua, enyahkan rokok. Jadi S itu seimbang gizi, enyahkan rokok. Kemudian H-nya hindarin stres. Kemudian A-nya awasin tekanan darah. Kemudian yang terakhir T-nya adalah teratur olahraga. Jadi satu paket, ya. Itu resep yang mungkin yang mudah akan dipakai oleh masyarakat. Bagaimana dia menjaga kesehatan, tentunya khusus di bidang kardiovaskuler, ya. Itulah yang bisa kita andalkan, ya, untuk melakukan pencegahan. Tapi kalau memang mengetahui secara dini, ya, apakah saya sudah punya penyakit jantung koroner, datanglah ke klinik Rumah Sakit M. Nasir, klinik jantung sehat. Klinik jantung sehat. Sehat. Di sana akan kita berikan, ya, medical check up, ya, kemudian lakukan deteksi dini, ya, dengan treadmill. Nah, itu yang bisa kita lakukan sebelum terjadi serangan jantung yang lebih fatal. Kemudian pasien-pasien yang sudah mengalami serangan jantung dan mendapatkan tindakan itu harus patuh berobat dan tetap menjaga semua faktor risiko yang dimiliki. Itu yang paling penting, ya. Dan jangan terbudaya oleh himbauan-himbauan seperti ke Melaka, ya, jauh tempat kita punya sarana yang bersama, dokter yang sama, ya. Kemana mereka pergi juga kita bisa ke sana. Ya, kebiasaannya kita kan kalau melihat pelayanan, ya, tentu kita harus berbenah diri bahwa kenapa orang masih tertarik ke Melaka, karena mereka bisa menjamin bahwa kepastian pelayanan ini. Pertama tentu biaya. Yang kedua hospitality, yang kita sebut hospitality itu adalah rasa nyaman, kepuasan yang tidak bisa kita tandingin, ya. Itulah yang kita harus berbenah diri di Rumah Sakit Solo, ya, pelan-pelan melakukan perbaikan, ya, terutama dalam hal kepuasan pelanggan. Jadi di sini memang harus dibangun yang kita sebut dengan customer service. Artinya ada satu meja yang mana setiap pasien yang akan datang kita bisa menerangkan kepada mereka apa yang mereka butuhkan di sini, ya kan? Katakanlah pelayanan apa aja yang kita punya, kemudian kita punya dokter apa aja dengan peralatan yang kita miliki, tentu sesuai lah. Itu yang mereka butuhkan sebenarnya. Jadi kepastian
siapa yang menangan dia, apa yang dilakukan dengan dia, berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu yang kita belum mungkin masih jauh dengan apa yang diberikan negara tetangga kita. Jadi semangat kita harus berbenah diri dan meyakinkan pada masyarakat bahwa tidak kalah sama Malaka. Iya. Ya. Berarti kita galakkan juga apa mungkin ya Dok ya. Iya. Ada istilah sekarang wisata medis. Nah, wisata medis. Tidak wisata destinasi pergi jalan-jalan saja ya Pak ya. Wisata untuk medisnya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Ya, terima kasih Dok. Ya, untuk sahabat RSUD Muhammad Nasir, sudah banyak ilmu yang sudah diberikan oleh dokter jantung kita. Alhamdulillah, semoga apa yang beliau sudah lakukan bernilai ibadah untuk beliau sendiri dan bagi kita sahabat RSUD Muhammad Nasir, apa yang sudah beliau sampaikan tadi, supaya kita bisa menjaga kesehatan kita dengan sehat, ya, hidup sehat, semua sempat teratur ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja, dan kami dari Humas RSUD Muhammad Nasir menghimbau kembali kepada masyarakat khususnya pasien untuk jantung, silakan pergi berkunjung ke RSUD Muhammad Nasir. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Dok. Dr. Dedi, Dr. Sukti, terima kasih atas waktunya. Salam sehat. Salam sehat. Ya. Ya, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.